Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Novia. Kali ini kita akan belajar materi persamaan eksponen. Oke, kita mulai dari definisi persamaan eksponen. Seperti yang tadi saya katakan bahwa namanya persamaan berarti suatu kalimat yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Karena kita belajar persamaan eksponen, maka yang dimaksud di sini adalah beberapa bentuk eksponen yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan masih memiliki variabel yang belum diketahui nilainya. Tugas kita adalah mencari nilai variabel yang belum diketahui ini. Seperti itu ya. Nah, persamaan eksponen yang akan kita pelajari di kelas 10 ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu persamaan eksponennya memuat basis berupa bilangan ya, basisnya berupa bilangan. Yang kedua, persamaan eksponennya basisnya berupa fungsi. Nah, apa bedanya maksud dari basis berupa bilangan dan basis berupa fungsi? Oke, maksud dari persamaan eksponen yang basisnya berupa bilangan, contohnya itu seperti ini ya. Ada sebuah persamaan eksponen, di ruas kiri ada 3 pangkat 2x, di ruas kanan ada 3 pangkat x. Kita lihat basisnya berapa ini? Ya, basisnya adalah 3. Ini adalah maksud dari persamaan eksponen di mana basisnya hanya berupa bilangan tanpa adanya embel-embelan variabel. Jadi ini merupakan persamaan eksponen dengan basis berupa bilangan. Kemudian kalau persamaan eksponen yang basisnya berupa fungsi, contohnya adalah seperti ini ya. X-1 dipangkatkan 2x sama dengan X-1 pangkat x. Nah, dari sini dapat kita tentukan bahwa basisnya adalah X-1. X-1 itu merupakan fungsi karena tidak hanya memuat bilangan satu saja, tetapi ada variabel yang mengikat di sini. Ya, tugas kita adalah mencari nilai X-nya. Nah, ketika kita menemukan persamaan eksponen yang basisnya berupa bilangan, konsepnya adalah buat persamaan tersebut memiliki basis yang sama ya. Di kedua ruas silakan dibentuk menjadi bentuk eksponen yang mempunyai basis sama. Kemudian penyelesaiannya adalah tinggal ambil pangkatnya. Setelah disamakan basisnya, kemudian solusinya adalah hanya mengambil pangkatnya seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya. Ada 3 pangkat 2x sama dengan 9 pangkat x. Persamaan ini belum memuat basis yang sama. Kita mengusahakan supaya persamaan ini memiliki basis sama. Nah, persamaan eksponen nanti ada beberapa bentuk yang akan kita pelajari. Dimulai dari bentuk yang pertama, jika kalian menemukan sebuah persamaan eksponen A dipangkatkan fx sama dengan 1. Nah, jika ada sebuah bilangan dipangkatkan fungsi di sini memuat variabel dan hasilnya sama dengan 1, kira-kira solusinya itu seperti apa? Nah, logika kita adalah bilangan dipangkatkan berapa yang hasilnya 1? Ya, maka pangkatnya harus disama dengan kan 0. Maka solusinya di sini adalah karena pangkatnya adalah fx, maka fx harus sama dengan 0. Seperti itu. Contohnya ya, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 dipangkatkan 3a-1 sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita lihat ya, ini ya, ada sebuah bilangan 5 dipangkatkan fungsi memuat variabel a sama dengan 1. Jadi ketika kalian melihat bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pangkatnya harus sama dengan 0, yaitu pangkatnya 3a-1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan cari a-nya. 3a sama dengan 1, a sama dengan 1/3. Selanjutnya untuk yang B, bisa kalian kerjakan mandiri nanti di buku kalian, seperti itu. Nah, sekarang kita ke bentuk yang kedua. Jika kalian sudah menemukan sebuah persamaan eksponen yang masing-masing kedua ruasnya sudah mempunyai basis sama, tetapi pangkatnya berbeda, seperti ini ya, satunya berupa fungsi, satunya berupa angka atau bilangan, maka solusinya adalah
ambil pangkatnya kita sama dengankan. Fx sama dengan P. Ya, dengan catatan kedua ruas sudah terbentuk dengan basis yang sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 dipangkatkan 3x plus 2 sama dengan 25. Nah, kita lihat. Persamaan yang A ini adalah persamaan yang bisa kita cari penyelesaiannya. Lihat, ruas kanan dan ruas kiri. Di ruas kanan sudah berpangkat, di ruas kiri sudah berpangkat, ruas kanan belum. Maka tugas kita adalah membuat ruas kanan kita menjadi bentuk pangkat dengan basisnya 5. 25 adalah 5 dipangkatkan 2. Kita lihat, ruas kiri ada basis 5, ruas kanan juga sudah basis 5. Ketika sudah sama dengan basisnya sama-sama 5, maka tinggal kita ambil pangkatnya. 3x plus 2 sama dengan 2. 3x sama dengan 2 dikurangi 2, 0, maka x sama dengan 0. 0 dibagi 3 adalah 0. Yang B, silakan kalian selesaikan sendiri di buku tulis kalian. Sekarang kita ke bentuk yang ketiga. Ya. Jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, ini mirip dengan bentuk yang kedua, hanya berbeda di sini. Kalau tadi satunya fungsi, satunya bilangan, yang ini keduanya berupa fungsi yang berbeda. Jadi sama prinsipnya. Ketika basis sudah sama, solusinya adalah tinggal mengambil pangkatnya. Ya, pangkat di sini fx, yang satunya pangkat gx. Seperti itu ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 4 dipangkatkan x plus 3 sama dengan akar 8 pangkat x plus 5. Nah, persamaan ini belum memiliki basis yang sama. Tugas kita adalah membuat kedua ruas menjadi bentuk pangkat yang memiliki basis sama. Kita lihat, ada 4, ada 8. Nah, maka bisa kita ubah menjadi basis 2. Terlebih dahulu kita ubah yang bentuk kanan dulu. Jadi ketika kalian menemukan sebuah bilangan ada akarnya, maka kita hilangkan bentuk akarnya, kita ubah menjadi bentuk pangkat semuanya ya. Yang ruas kiri tetap 4 pangkat x plus 3, yang ruas kanan karena ada akar maka bisa kita ubah menjadi 8 pangkat x plus 5 per 2. Kalau akar kan jadinya per 2 ya. Ada 4, ada 8, maka bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. 4 adalah 2 pangkat 2. Jangan lupa, kalau kita merubah bentuk harus kita kurungi. 8 adalah 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan pangkatnya sesuai dengan sifat eksponen menjadi 2 pangkat 2x plus 6 kali pelangi sama dengan, ini juga dikali pelangi, 2 pangkat 3x plus 15 per 2. Ini basisnya sudah sama. Ketika sudah memiliki basis sama, maka kita ambil pangkatnya, yaitu 2x plus 6 sama dengan 3x plus 15 dibagi 2. Karena di sini pecahan, maka di sini kan namanya per 1 sama saja. Kita kali silang. 2 dikalikan 2x plus 6 hasilnya 4x plus 12. Ruas kanan tetap 3x plus 15. Karena kita akan mencari nilai x, variabel berada di sisi kiri. 4x dikurangi 3x sama dengan 15 kurangi 12. X sama dengan 3. Jadi nilai x yang memenuhi dari persamaan ini adalah 3. Selanjutnya bentuk persamaan eksponen yang keempat. Nah, jika kalian menemukan persamaan dengan bentuk yang seperti ini ya, ada sebuah bilangan berpangkat, kemudian di sini juga ada bilangan berpangkat ya. Perbedaannya adalah di basisnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita membuat basis sama, kalau yang di sini sudah jelas basisnya berbeda. Di otak-atik pun tidak akan ketemu basis yang sama, A dan B ini. Kemudian mereka memiliki pangkat yang sama. Maka, bagaimanakah solusi penyelesaiannya agar pernyataan ini bernilai benar? Ya, berarti pangkatnya harus sama dengan 0. Seperti itu ya.
maka fx-nya sama dengan 0. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, bilangan berapapun juga kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 dipangkatkan 3x min 2 sama dengan 7 dipangkatkan 3x min 2. Seperti ini ya. Nah, berarti kita lihat ini basisnya yang di sini 5, yang di sebelah kanan basisnya 7. 5 dengan 7 tidak akan ketemu basis yang sama kalau kita utak-atik begitu ya. Sehingga ini adalah bilangan sebuah bentuk persamaan eksponen yang sudah paling mentok, tidak dapat diubah lagi basisnya. Sehingga kalau menemukan bentuk seperti ini, maka pangkatnya harus disama dengankan 0 ya. 3x min 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Pertanyaan dari saya adalah seperti ini. 2 dipangkatkan 3x sama dengan akar 2 dipangkatkan 4x min 1. Apakah dia merupakan bentuk yang keempat? Silahkan kalian jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Jika iya, alasannya apa? Jika tidak, alasannya seperti apa?